kembali bersama saya Octavia Triwulandari di acara Dialog bareng Monem. Dan seperti biasanya kita kedatangan tamu spesial, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Putri Hijab. Betul ya Mbak ya? Betul sekali. Dan kali ini kita kedatangan 3 wanita cantik. Langsung aja kita kenalan, siapa sih mereka? Yang pertama ada Queenie, betul ya? Betul. Queenie ini adalah the winner Putri Hijab Lampung 2021. Kemudian ada Akila. Akila ini runner up 2 Putri Hijab Lampung tahun 2021. Dan juga ada Luna. Luna ini runner up 1 Putri Hijab Lampung tahun 2021. Nah, lebih baik kalau misalkan kita mau kenalan, bisa kenalan langsung. Langsung aja kita kenalan sama Mbak Queenie nih. Mbak Queenie dari mana asalnya, kegiatan kesehariannya apa? Boleh dijelaskan sama pemirsa Monem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Queenie Intan Filia, biasa dipanggil dengan Queenie. Untuk kesehariannya saya berkuliah di Universitas Lampung dengan prodi Teknik Informatika. Dan alhamdulillah saat ini telah menduduki semester 3. Masya Allah, cantik sekali Mbak Queenie. Oke, selanjutnya kita kenalan sama Mbak Luna dulu deh. Silakan Mbak Luna. Halo semuanya, saya Marluna Fitri Duyana, biasa dipanggil Luna. Umur saya 18 tahun dan kegiatan saya berkuliah di Universitas Lampung, prodi Hukum semester 1. Oke, baru masuk. Maba ya Mbak ya, maba. Masya Allah, cantik sekali hari ini Mbak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya Mbak Akila, boleh silakan diperkenalkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Kuternada, biasa dipanggil Akila. Saat ini umur saya 20 tahun dan sedang menjalani semester 5 di Politeknik Negeri Lampung jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Wow, Masya Allah. Mbak Akila manis banget ya Allah. Oke, berbicara mengenai Putri Hijab nih. Apa sih sebetulnya Putri Hijab itu sendiri? Boleh mungkin Mbak Queenie jawab? Iya, jadi Putri Hijab ya adalah sebuah komunitas yang mewadahi kreativitas, minat, serta bakat wanita muslimah. Oke, itu kalau Putri Hijab Lampung berarti yang berada di daerah Yang Lampung? berada di Provinsi Lampung. Masya Allah. Kalau untuk Putri Hijab yang di luar Lampung ada Mbak Queenie? Ada Putri Hijab Banten, Putri Hijab Riau, kemudian Putri Hijab Jawa Barat, DKI Jakarta, dan sebagainya. Masya Allah. Jadi Putri Hijab ini adalah wadah sebetulnya. Ya, wadah bagi kaum muslimah yang ingin menyalurkan minat dan bakat mereka gitu kan. Serta kreativitas. Masya Allah. Oke, berbicara mengenai Putri Hijab, identik menggunakan hijab. Menurut kalian bertiga sendiri, apa sih arti hijab itu sebenarnya? Mungkin dari Mbak Akila boleh. Baik, arti hijab sebenarnya menurut saya merupakan suatu ketaatan seorang muslimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai muslimah menjalani semua perintahnya. Oleh karena itu kita diharuskan untuk menjalaninya dengan taat dan juga dengan sesuai dengan perintahnya gitu. Mbak Akila ini tuh halus sekali ya kalau berbicara ya. Masya Allah. Oke, selanjutnya Mbak Luna, apa arti hijab yang sesungguhnya menurut Mbak Luna sendiri? Kalau menurut Luna, arti hijab menurut Luna itu perhiasan bagi wanita muslimah selama kita di dunia. Selain itu, terlalu banyak ini. Selain itu, selain perhiasan di dunia, menjadi hijab juga merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan ya? Iya benar, ketaatan, dan itu juga yang diberikan, kita juga yang diberikan amanah dari Rasul untuk mengenakannya, baik wanita dari ibu sampai anak, seperti itu sih Kak. Jadi kita sebagai kaum muslimah harus menggunakan hijab. Nah, kalau menurut Mbak Queenie sendiri, apa sih arti hijab itu sendiri? Kalau menurut saya pribadi, arti hijab sendiri adalah sebuah penjaga dari hal-hal yang akan membahayakan bagi kaum wanita atau muslimah sendiri. Contohnya apa sih? Jadi Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran
bahwa hijab itu sebagai identitas. Seseorang yang memiliki identitas, seseorang yang memiliki ciri khas, tentu saja akan lebih mudah dikenal. Dan hijab ini akan mempermudah kita untuk menjaga diri kita. Kemudian orang-orang juga lebih akan bisa Lebih mengenali, menghormati kita tentu saja. Jadi menurut saya hijab adalah penjaga wanita muslimah. Masya Allah. Tapi kalau berbicara mengenai hijab, pasti kan tentunya ada orang-orang yang mungkin berpikir bahwa hijab itu membatasi para muslimah untuk menyalurkan bakatnya, untuk berprestasi. Itu menurut Mbak Queenie sendiri apa sih? Gimana sih tanggapan Mbak Queenie? Kalau menurut saya ada orang yang mungkin masih berpendapat atau beranggapan bahwa hijab itu akan membatasi. Menurut saya itu masih pandangan atau sudut pandang yang terbelakang gitu. Jadi untuk hijab dalam kenyataannya memang ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya kita memakai hijab itu memang faktanya. Tetapi semua itu adalah sudut pandang. Semua tentang cara berpikir menurut saya. Jadi kalau misalnya kita memang berpikir bahwa hijab akan membatasi, akan menghambat, maka hijab mungkin akan menjadi hal yang seperti itu. Tetapi jika kita memiliki sudut pandang yang lebih luas atau yang lebih ikhlas terhadap hijab itu sendiri, insya Allah hijab tidak akan menghalangi atau menghambat apapun aktivitas yang akan kita lakukan. Iya betul sekali. Bahwasanya ketika ada orang yang memikirkan bahwa yang berpikir bahwa hijab ini membatasi itu timbul dari pikiran mereka sendiri gitu. Mereka Betul. tidak berpikir panjang bahwasanya ketika kita menggunakan hijab, kita bisa loh berprestasi, kita bisa loh melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan orang-orang pada umumnya seperti itu. Kalau menurut Mbak Akila sendiri, bagaimana mengubah stigma orang agar yang berhijab ini bisa loh berprestasi, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain? Menurut Mbak Akila gimana? Menurut saya mengubah stigma itu kayak melihat komunitas Putri Hijab Lampung sendiri. Gimana tuh Mbak caranya? Seperti kita, Putri Hijab Lampung, kan mewadahi kreativitas para muslimah seperti itu. Betul sekali. Kita sebagai muslimah yang memakai hijab juga bisa berkreativitas seperti orang lainnya. Tetapi memang ada beberapa yang dibatasi jika wanita muslimah ada yang tidak bisa menghadiri beberapa kompetisi seperti itu jika menggunakan hijab. Tetapi oleh karena itu, adanya komunitas Putri Hijab Lampung ini bisa mewadahi kreativitas para muslimah di luar sana bahwa kita juga bisa maju seperti yang lainnya, seperti itu. Masya Allah. Jadi kita harus mencari hal-hal yang mungkin bisa mewadahi kita, mewadahi orang-orang yang mungkin menggunakan hijab untuk berprestasi seperti itu. Mencari wadah Sama-sama lebih kuat. Betul. Iya. Kalau nggak kuat nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kalau menurut Mbak Luna sendiri gimana? Mengubah stigma orang-orang yang di luar sana yang mungkin berpikir bahwa hijab itu membatasi loh. Hijab itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan kegiatan yang lain seperti orang-orang yang pada umumnya. Untuk Mengubah stigmanya gimana? mengubah stigma, menurut Marluna tidak perlu mengubah stigma. Semua berhak berpendapat. Dan untuk wanita muslimah, hijab itu merupakan apa ya? Seperti profil kita gitu. Seperti yang tadi dikatakan ini, hijab itu merupakan Identitas. iya identitas. Maka dari itu semua orang seperti misalnya kita berpakaian baju gitu, memakai baju dan ingin melakukan kegiatan. Itu sebenarnya terserah pada diri kita akan kita senyaman apa gitu untuk melakukan suatu kepribadian kegiatan masing-masing itu. juga. Benar, Kak. Oke. Masya Allah sekali jawaban dari mereka, luar biasa. Wah, pantas terpilih menjadi top 3 Putri Hijab Lampung tahun 2021. Masya Allah. Nah, berbicara mengenai Putri Hijab nih, kalian ini kan top 3 Putri Hijab Lampung. Gimana sih perasaannya bisa menjadi The Queen, runner up 1, runner up 2? Gimana perasaannya, Mbak Queenie? Perasaannya? Perasaannya gimana?
Alhamdulillah sangat bersyukur sekali ya, terutama sangat bersyukur sekali bisa berada di dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Bersyukur kepada Allah dan benar-benar bersyukur kepada support system sih selama ini. Siapa sih support sistemnya di balik layarnya Mbak Queenie, di balik layar wajah cerianya, wajah cantiknya, siapa sih support sistemnya? Alhamdulillah Allah masih memberi rezeki keluarga, kemudian para sahabat, dan tentu saja dari para tim Putri Hijab Lampung. Masya Allah. Oke, kalau mengenai tahapan-tahapannya, dari awal Mbak Queenie tahu Putri Hijab Lampung itu dari mana sih? Kemudian bagaimana sih tahapan-tahapan demi tahapan audisi pemilihan Putri Hijab itu sendiri? Gimana Mbak? Untuk proses awal saat mengikuti Putri Hijab Lampung ini, saya tahunya dari mana? Iya, saya mengetahuinya dari sosial media. Oke, dari Instagramnya official Putri Hijab Lampung. Gitu. Kemudian alhamdulillah didukung dengan keluarga untuk mencoba keluar dari zona nyaman ceritanya. Emang kebiasaan seharian itu apa sih Mbak Queenie? Kegiatan keseharian itu apa sih? Untuk Queenie sendiri, alhamdulillah sebagai mahasiswi, kemudian juga mengajar. Iya, mengajar mengaji. Masya Allah. Iya, di masjid dekat rumah gitu. Kemudian juga part time job sebagai wedding organizer juga. Gitu. Sangat produktif sekali. Gimana Mbak? Mungkin boleh dilanjutkan bagaimana prosesi itu ya? Iya betul. Kemudian setelah saya melihat pamfletnya, saya melakukan pendaftaran atau registrasi, dan kemudian selang beberapa minggu diadakanlah audisinya. Audisinya itu gimana sih Mbak, kalau boleh teman-teman tahu di luar sana ya? Audisinya karena saat COVID maka dilaksanakan secara private atau tertutup gitu. Hanya peserta dan juri yang bisa masuk ke area audisi. Kemudian di sana kita di make up, dipersiapkan untuk sesi penunjukan bakat, wawancara, serta sesi photoshoot untuk pemilihan dari sisi light gitu. Kalau untuk kriterianya sendiri itu apa sebenarnya yang ada di Putri Hijab Lampung itu? Tentu saja yang mungkin pertama adalah menggunakan hijab ya kan? Tentu, pasti. Karena judulnya saja sudah Putri Hijab. Iya betul sekali. Apa? Cantik ataukah apa, cerdas atau apa gitu? Ada nggak? Di Putri Hijab sendiri kriteria selanjutnya mungkin dari batas usia ya Kak ya. Oke. Dari batas usia mungkin bisa mendaftar dari umur 17 tahun sampai 27 tahun. Tidak masalah jika sudah menikah atau memiliki keluarga ya Kak. Yang penting izin dulu dengan suami. Yang penting kalau kita kan masih single ya Kak. Masih single, dicatat ya pemirsa, masih single. Perlu izin dari orang tua ya. Kemudian itu harus memiliki lisensi dari orang tua gitu ya. Harus diridhoi ya, orang tua. Betul sekali. Nah pada saat tahap audisi, kan tadi Mbak Queenie menyebutkan bahwa ada tahapan bakat. Ya. Mbak Queenie sendiri, sesi bakat. Mbak Queenie sendiri menampilkan bakat apa sih waktu audisi? Jadi ya waktu wawancara kan ditanya apa prestasi kita selama ini, mungkin achievement apa yang sudah kita dapatkan seperti itu. Kemudian saya memang memiliki pengalaman bakat di storytelling gitu Pak. Tetapi saat audisi saya mempersiapkan bakat hafalan. Jadi saat itu dites sama Kak Hamidah langsung, winner tahun lalu. Aduh, gimana perasaannya, deg-degan? Masya Allah sekali. Selama ini campur aja ya rasanya ya. Selama ini belum pernah kan melihat Kak Hamidah secara langsung. Kemudian Masya Allah langsung dites ya. Masya Allah, gimana perasaannya, deg-degan gitu? Sangat. Wah, Masya Allah sekali ya. Oke, selanjutnya Akila nih, gimana? Pada saat mengenal Putri Hijab Lampung dari awal sampai audisi, sampai grand final, sampai jadi runner up 2, gimana? Perjalanannya. Jadi sebelum audisi, saya tahu pamflet Putri Hijab Lampung itu mengadakan open recruitment itu dikirim oleh teman. Seperti itu. Awal tahu Putri Hijab itu dari
Teman, oke. Dikirim lewat sosial media Instagram. Sebenarnya saya memiliki kepercayaan diri yang kurang sebelum itu, tapi banyak dukungan dari orang sekitar bahwa kamu tuh bisa Akila gitu. Jadi percaya diri bahwa Akila tuh bisa untuk ngikutin kompetisi seperti itu. Setelah itu daftar dan audisi, Akila mempersiapkan bakat, kemudian public speaking di depan juri nanti agar tidak nervous ya Kak. Seperti itu. Setelah itu Akila mempersiapkan bakat menyanyi. Wah, kita nyanyi boleh dong sedikit aja. Boleh kita dengerin, kalau bisa juga mau tahu gimana sedikit aja boleh. Oh enggak ya? Nanti aja. Oke. Setelah itu di wawancara oleh juri, alhamdulillah pada saat itu Akila tidak gugup dan nervous, jadi wawancaranya berjalan dengan lancar. Dan ketika keluar dari ruangan wawancara, Akila alhamdulillah lega sekali. Masya Allah. Dan merasa nggak sia-sia sudah mempersiapkan 2 minggu sebelum itu. Oke, kalau support sistem Akila sendiri itu siapa aja sih di balik layar? Senyum manisnya Akila itu siapa aja? Yang pastinya dari keluarga, kemudian teman, dan ada beberapa support system yang sangat. Aduh, siapa nih? Siapa nih? Penasaran kita cekin aja Instagramnya Akila. Oke, Instagram saya. Jadi promosi ya. Oke, untuk lebih santai lagi boleh silahkan diminum. Oke. Akila hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau misalkan sambil ngobrol aja ya. Kalau Luna sendiri, gimana perasaannya bisa jadi runner up 1 Putri Hijab Lampung? Terus perjalanannya selama menjalani tahapan demi tahapan audisi gimana, Luna? Kalau dari Luna, bersyukur banget sih Kak. Bersyukur karena Allah nggak pernah berhenti kasih Luna rizki. Dari mulai kesehatan, keluarga yang masih utuh, mengalami banyak pengalaman yang hebat-hebat, terus mendapat banyak pelajaran, dan diberi lagi hadiah menjadi winner di Putri Hijab Lampung. Masya Allah. Iya, Gimana perasaannya pada saat Luna dinobatkan sebagai runner up 2? nggak nyangka sih Kak, speechless banget. Karena banyak rekan-rekan 25 Putri Hijab Lampung tahun ini tuh benar-benar udah jadi best friend banget kan, dan mereka semua itu punya potensi dan bakat yang di atas Luna juga gitu. Iya, makanya jadi kayak wah Masya Allah gitu, tapi agak kok bisa Marluna gitu. Tapi bersyukur banget sih Kak. Berarti kan Marluna punya nilai plusnya sendiri. Iya, alhamdulillah. Masalah. Kenapa Mbak Akila? Masalah sepertinya. Ada yang salah sepertinya ya? Iya. Aduh, kenapa itu? Udah. Sudah. Ada iklan sedikit sama saya. Maaf. Oke, kalau gimana kenal Putri Hijab sendiri dari siapa tadi? Dari Marluna kenal Putri Hijab Lampung, iya sama seperti Queenie dari sosial media, tepatnya Instagram. tapi sebelumnya tahu nggak kalau ada Putri Hijab? Belum sih Kak, jadi kayak ada sedikit sharing juga, nggak apa-apa kan Kak? Boleh, silakan. Marluna itu saat lagi senggang, jadi mengisi hobi baru, yaitu kebetulan Marluna suka gitu kayak modeling dan pigeon gitu. Jadi Marluna ikut modeling school, dan setelah lulus dari situ sempat ditawarkan untuk ikut Muli Menghanai. Tapi seperti yang Marluna tahu, banyak teman-teman Muli Menghanai yang notabene-nya tidak memakai hijab, dan juga ya sebenarnya tidak apa-apa gitu mengikuti Muli Menghanai, walaupun kan ada juga yang pakai hijab. Terus setelah searching, sepertinya memang diberi hidayah sama Allah Untuk mengikuti. ada teman yang dia juga posting Oke. pamflet Putri Hijab Lampung yang lagi buka audition. Nah terus wah apa nih gitu, jadi Luna searching lagi kan, dan setelah Luna searching lagi ternyata itu tentang beauty pageant juga. Terus itu hampir sama dengan Muli Menghanai, tapi bedanya Muli Menghanai lebih di pariwisata. Terus untuk Putri Hijab Lampung itu nilai plusnya kenapa Luna milih itu? Karena
yang tadi wadah untuk wanita muslimah. Terus juga pasti kita bakal dapat banyak materi, bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang tentunya wanita muslimah juga, dan materi-materi yang pasti membawa kita ke agama gitu kan Kak. Itu sih nilai plus dari kenapa alasan Luna ikut Putri Hijab Lampung. Masya Allah. Nah, setelah kalian menjadi Putri Hijab Lampung ini kan pasti ada kegiatan-kegiatannya dong. Nah, kegiatan apa sih yang sudah kalian lakukan selama menjabat menjadi pemenang Putri Hijab Lampung? Selama sudah menjadi ya, Nak? Iya, betul. Sudah menjadi pemborosan ke atas sekali. Silakan. Jadi alhamdulillah kemarin kita main berkunjung Oke, kan, berkunjung kemana Queen? ke Gubuk Literasi. Apa tuh Gubuk Iya. Literasi? Jadi sebuah komunitas baca yang menyediakan taman bacaan buat anak-anak yang berada di Sukabumi, lokasinya di Bandung. Kegiatannya ngapain aja sih selama di sana? Kemarin alhamdulillah kita menemani adik-adik di sana. Mereka biasanya memang membaca ya, kayak setiap hari Minggu mereka ada kegiatan bersama di Gubuk Literasi, membaca buku-buku yang ada di sana. Kemudian kita kemarin berkunjung untuk menemani mereka membaca buku-buku yang ada di sana, kemudian sharing-sharing nih Kak sedikit tentang Putri Hijab. Mereka bahkan Masih kecil udah antusias. gitu ya. Iya. Kak itu berapa tahun ya Kak? Berapa tahun? Sekarang kamu berapa tahun? 9. Oh berarti 8 tahun lagi ya gitu. Bagus sekali, sudah punya cita-cita Iya, sebenarnya. Saya waktu umur 18 tahun saya pengen ikut Putri Hijab loh, kayak Kak Queenie, kayak Kak Akila, kayak Kak Luna gitu kan, biar bisa memakai mahkota yang dipakai Kak Queenie kan, Masya Allah. Mereka bahkan antusiasnya tuh, Kak boleh pinjem dong Kak. Sebenarnya kita memang pengen meminjamkan sas dan mahkota, tapi sebelum kita ngomong itu mereka udah antusias duluan. Masya Allah. Udah boleh Kak. Oke, jadi kita Antusias pinjam. sekali, aktif banget ini. Oke, terima kasih Queenie atas jawabannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama PHL tadi, ada kegiatan bareng apa tadi? Gubuk Literasi. Gubuk Literasi, Masya Allah. Semoga nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya juga bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Amin. Oke, kalian ini kan top 3 Putri Hijab Lampung. Setelah kalian menjadi pemenang di Provinsi Lampung, selanjutnya tahapan selanjutnya apa sih? Dari Queenie mungkin bisa menjawab. Alhamdulillah kita akan mempersiapkan tahapan nasional Kak, Putri Hijab Indonesia. Masya Allah, itu mewakili Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Masya Allah, jadi kalian bertiga ini akan berangkat ke ajang Putri Hijab Indonesia, betul? Betul sekali. Masya Allah, itu kegiatannya dilakukan di mana sih kalau boleh tahu? Insya Allah tempatnya akan dilaksanakan di Bandung. Masya Allah, berarti kalian berkompetisi lagi dengan perwakilan dari daerah lain. Masya Allah, semoga nanti kalian lancar, bersukses, bisa membawa nama baik Provinsi Lampung ke ajang nasional. Amin. Kalau untuk persiapan pribadi sendiri nih, kalau dari Luna dulu deh, dari Luna sendiri persiapan pribadi menuju PHI itu apa sih? Maruna menyiapkan public speaking. Selain itu, karena hasil dari searching yang bakal ditesin itu tentang wawasan kita sih pastinya. Wawasan umum. Iya benar. Oke. Umum, tentang kehidupan juga, yang pasti tentang wanita muslimah juga. Jadi belajar tentang itu. Selain itu catwalk dan juga Bakat atau iya apa? benar Kak, bakat. Kira-kira bakat apa yang ingin Maruna tampilkan? Apa Insya mungkin Allah. masih rahasia? Insya Allah Maruna menampilkan tari seperti saat audisi yang pertama juga tari. Tari kreasi kah atau tradisional kah? Iya, jadi tariannya itu Maruna ciptakan sendiri koreografinya. Masya Allah, kreatif banget sih Luna. Tapi memang dituntut kreatif kalau di Putri Hijab. ya? Benar Kak. Sebenarnya bukan tuntutan sih Kak, Oke. tapi lebih kayak dimotivasi untuk Berpikir berkreasi. kreatif. Iya benar Kak. Iya. Iya, dan tariannya itu ada modern, ada tradisionalnya seperti itu Kak. Masya Allah. Itu dibuat sendiri kalau Luna. Iya. Masya Cari referensi juga sih dari YouTube dan Oh. lain-lain seperti itu. Allah. Oh, berarti kan cara berpikir Luna kan sudah sangat kreatif. Bisa mengembangkan tarian-tarian yang
mungkin sebelumnya ada, kemudian dikreasikan, dipadu-padankan dengan tarian yang lain. Masya Allah. Semoga lancar Luna Amin. besok ya, amin. Kalau misalkan Kila sendiri, apa persiapan pribadi untuk menuju ke ajang PHI sendiri? Untuk persiapannya sebenarnya hampir sama kayak Luna. Jadi ada beberapa hal yang ingin Akila pelajari lagi seperti public speaking, kemudian bagaimana catwalk dan beberapa pose di depan kamera. Kemudian wawasan yang paling penting seperti itu, karena kita akan bertemu dengan daerah lain, pasti kita bakal bertemu dengan orang-orang yang memiliki wawasan yang lebih gitu. Di atas langit masih ada langit. Iya, Kita nggak betul tahu, sekali, gitu. Kak. Kita nggak tahu di atas sana masih ada apa gitu. Kita mempersiapkan diri, setidaknya kita sudah mempersiapkan diri untuk ke ajang PHI. Betul. Apapun hasilnya nanti ya semoga baik, semoga bisa Amin. membawa nama harum. Amin. Kalau Tuan Putri sendiri, aduh, kalau Putri sendiri apa persiapan pribadinya untuk menuju ke PHI? Mungkin untuk persiapan yang Luna dan Kak Akila persiapkan, Kuni juga mungkin mempersiapkannya, dan mungkin sedikit tambahan mental ya Kak. Ya, betul. Persiapan mental Kak. Salah. Iya. Kita memikirkan kontes nasional gitu, menjadi Putri Hijab Indonesia. Dan di situ dari Kuni pribadi juga mempersiapkan kalau misalnya menang akan seperti apa, kalau misalnya tidak menang akan bagaimana, begitu Kak. Dan tentu saja kesehatan ya Kak ya, persiapan kesehatan, karena ya Di masa ini susah, di kondisi. masa pandemi COVID, tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan. Betul. Apalagi mau membanggakan, mengharumkan nama provinsi Lampung, jadi harus tetap sehat, harus tetap fresh kan nanti sampai Fresh, Bandung, iya. jangan sampai sakit kan ya betul. Betul. Iya. Kalau sudah sakit pasti nggak konsentrasi, nggak konsen Iya. kan, mau ngapain setelah ini mau ngapain, betul Iya. sekali. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya. Apa sih sebagai generasi muda, apa sih yang memotivasi kalian untuk mengikuti ajang-ajang seperti Putri Hijab ataupun ajang-ajang yang lain? Yang memotivasi kalian apa? Kira-kira dulu motivasinya ikut ajang seperti ini sebenarnya pasti menambah pengalaman Kak. Kemudian Akila juga ingin menambah relasi dan juga pengetahuan. Pasti kita ngobrol dengan siapapun ada aja yang dapat, oh ada Insight wawasan baru, baru gitu. iya. Dan Akila juga nggak mau menghabiskan waktu muda Akila cuma kuliah kemudian mager-mageran di rumah. Jadi apalagi masa pandemi saat ini. iya kan, benar banget. orang anak muda di luar sana masih mager untuk keluar rumah, udah terlalu nyaman di rumah Iya, ya. terlalu nyaman, jadi gak mau ngapa-ngapain tuh rasanya berat banget. Betul banget. Jadi mencoba untuk keluar dari zona nyaman, menambah pengalaman dan juga wawasan seperti itu. Jadi motivasinya ya semoga kedepannya generasi milenial ini bisa lebih baik lagi gitu seperti dari sebelumnya. Aduh. Mungkin Mbak Akila sekarang kehadirannya di sini tapi nggak tahu pikirannya gimana. Oke, kalau dari Luna sendiri gimana? Cara motivasi ya, ajang seperti ini. agar generasi muda itu tuh dapat produktif di masa globalisasi ini. Oke. How to be semangat atau motivasi kita mengikuti Putri Hijab. Untuk dari Luna sendiri, motivasi Luna mengikuti Putri Hijab Lampung itu benar sih yang disampaikan Kak Akila tadi. Pastinya menambah wawasan, selain itu menambah ilmu dari baik dari panitia maupun dari kita berinteraksi atau ngobrol sama rekan-rekan atau partner kita yang lain. Dan selain itu juga pasti kan ada penampilan bakat, dan itu juga bisa kita pelajarin sih dari yang tadinya kita nggak bisa nih misalnya nari gitu, ada orang yang nari gitu, kita coba-coba gitu latihan nari, bisa jadi itu salah satu bakat terpendam kita juga. Dan untuk dari Luna, pesan untuk teman-teman, believe in yourself and you will be unstoppable. Itu sih Kak.
Harus didengerin itu mobil saya di rumah. Coba boleh diulangi lagi Mbak. Pelan-pelan kalau udah jangan kebut-kebut. Oke, Ya, memang ada yang gitu Mbak. Gimana Mbak Luna? Ya intinya percaya sama diri sendiri dan kalian akan bisa jadi apa aja yang kalian mau. Kalau bahasa Inggrisnya, believe in yourself and you will be unstoppable. Kalau dari Mbak Queenie, apa sih yang memotivasi Mbak Queenie untuk mengikuti ajang ini? Dan boleh sekalian pesan untuk generasi milenial yang di luar sana untuk tetap produktif, jangan malas di rumah. Jadi mungkin karena kita sudah banyak istirahat ya di rumah karena masa pandemi, pasti dialihkan kegiatan kita tuh ke internet ya Kak. Waktu awal-awal pandemi itu pasti banyak saran-saran dari media untuk menonton YouTube, mungkin menonton motivasi-motivasi gitu, supaya pikiran kita tetap sehat gitu kan katanya. Tapi lama-kelamaan itu Kak, ketika tidak ada aksi nyata dari apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita saksikan di gadget kita gitu, itu menjadi beban gitu menurut Queenie. Dan saat mengetahui ajang Putri Hijab ini, Queenie merasa it's time to implement what we learn. Kayak ini saatnya saya mengimplementasikan apa sih selama saya istirahat ini gitu, yang saya tonton misalnya kayak YouTube-nya Najwa Shihab dan sebagainya, motivasi-motivasi itu cuman kata-kata kalau nggak bisa dijadiin aksi nyata. Jadi pesannya mungkin masih ada kolerasinya sama yang tadi, bahwa kalau misalnya kita memiliki niat baik, kita harus berani menjadikannya itu nyata. Dan salah satunya kalau Queenie dengan mengikuti ajang ini, dan itu sangat terasa sih Kak, progres Impactnya sendiri. iya benar. Kalau selama ini Queenie memang banyak menghabiskan waktu untuk nonton ilmu psikologi gitu Kak, menjaga kesehatan mental, how to berdamai dengan diri sendiri, seperti itu Kak. Tapi baca aja atau nonton aja, dan dengan tantangan-tantangan yang ada di Putri Hijab ini, untuk menyelesaikannya saya ingat gitu ilmu yang saya pelajari kemarin gitu. Jadi Saat nyantol itu ya. Iya, jadi materi-materi tempat ilmu-ilmunya tuh tempat untuk mengimplementasikan gitu Pak. Jadi sekarang ngerasa lebih bisa menerima diri sendiri, bisa confident dengan diri sendiri, baik di depan kamera, di depan umum. Itu sih Kak, mungkin kemajuannya yang benar-benar nyata. Oke deh, langsung pesan dan pesan untuk para generasi milenial yang di luar sana. Silakan Bu. Mungkin ketika kita sebagai generasi milenial banyak sekali tuntutannya di zaman saat ini, dan pesan saya, jangan kita sebagai generasi milenial justru terbebani. Kita mungkin merasa itu berat, tetapi yakinlah bahwa kita hanya butuh satu langkah untuk menyelesaikan semua tantangan-tantangan yang ada di zaman ini. Kita hanya butuh satu langkah seperti saat ini kami bertiga bisa sampai ada di posisi ini. Itu hanya membutuhkan satu langkah registrasi, ya kan Kak? Sebenarnya, tapi berdampak besar hingga berkelanjutan sampai tahap ini gitu. Masya Allah. Satu langkah. Masya Allah sekali ya, terima kasih atas semua jawaban-jawaban yang mungkin akan menginspirasi banyak orang di luar sana yang mungkin kembalinya tidak produktif. Insya Allah dengan adanya kalian, dengan adanya jawaban-jawaban kalian tadi, insya Allah bisa memotivasi teman-teman yang ada di luar sana. Amin. Terima kasih Queenie. Terima kasih Terima kasih Luna. Sama-sama. Terima kasih Luna. Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan nanti pada saat di Bandung ya. Amin. Pada saat di Bandung mewakili Provinsi Lampung ke Rancah Nasional. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, pemirsa Monef TV, usai sudah ngobrol santai bareng Monef pada sore hari ini, saya Octavia Triwandari pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.